Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar PPKN tema 7 subtema 1 mengenai keragaman budaya Indonesia. Anak-anak, beragam berarti bermacam-macam. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda dalam menikmati makanan kesukaannya. Setiap orang mempunyai makanan kesukaannya masing-masing. Makanan kesukaan setiap orang berbeda-beda. Walaupun berbeda makanan kesukaan, kita harus saling menghargai dan hidup rukun dengan sesama teman. Apabila temanmu mempunyai kesukaan yang berbeda, kamu harus tetap menghargai dan menghormati pilihannya. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar itu tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan. Walaupun memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan. Antara satu pulau dengan pulau yang lain memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang maupun timbulnya perpecahan. Sebaliknya, keberagaman tersebut menjadi pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu makanan khas dan pakaian adat. Yang pertama, anak-anak, kita akan membahas mengenai makanan khas daerah. Indonesia kaya akan makanan khasnya. Makanan khas tiap-tiap daerah mempunyai keistimewaan tersendiri. Makanan khas adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah tertentu. Berikut makanan khas yang ada di Indonesia. Yang pertama, kumbro berasal dari Sunda. Kemudian, kue sagu berasal dari daerah Papua. Dan yang selanjutnya adalah sate lilit, berasal dari Bali. Kemudian, panada berasal dari Palembang. Yang berikutnya anak-anak, bika Ambon berasal dari Sumatera Utara. Dan rendang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian yang kedua anak-anak, kita akan membahas mengenai pakaian adat daerah.
Hampir seluruh daerah mempunyai pakaian adatnya sendiri. Pakaian adat masing-masing daerah memiliki arti tertentu. Pakaian adat biasanya dipakai pada saat upacara adat, acara pernikahan, dan perlombaan. Namun, ada pula yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, ule balang berasal dari Aceh. Kemudian bundo kaduang berasal dari Sumatera Barat. Yang selanjutnya, sangkarut berasal dari Kalimantan Tengah. Dan paksian berasal dari Bangka Belitung. Kemudian ada aisan gede berasal dari Sumatera Selatan. Anak-anak, perbedaan bukanlah penghalang dan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan. Tidak ada yang merasa lebih baik atau lebih hebat. Walaupun berasal dari daerah yang berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap dalam menghadapi perbedaan. Perbedaan tidak hanya kita temui di rumah. Perbedaan juga akan kita temui dalam lingkup sekolah dan masyarakat. Setiap orang memiliki pilihan, kebiasaan, dan kesukaan yang berbeda-beda. Berikut beberapa sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi perbedaan. Yang pertama, menghargai dan menghormati pilihan orang lain. Kemudian yang kedua, tidak marah walaupun orang lain memiliki kesukaan yang berbeda. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak supaya orang lain menyukai sesuatu yang kita sukai. Dengan menerima keberagaman setiap individu, sifat tenggang rasa akan tumbuh dalam diri kita. Tenggang rasa berarti kita sanggup menghormati perasaan orang lain. Yang selanjutnya, dampak positif dan negatif dari perbedaan sifat dan kebiasaan. Setiap individu mempunyai sifat dan kebiasaan yang berbeda. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menyebabkan permusuhan apabila tidak ada satupun yang mau mengalah. Sikap tersebut tentunya tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menyebabkan masalah apabila satu sama lain saling bertoleransi dan tenggang rasa. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kemudian tenggang rasa adalah sikap saling menghormati perasaan orang lain. Berikut sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi perbedaan sifat dan kebiasaan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Yang kedua, menumbuhkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, menghargai perbedaan masing-masing individu. Yang keempat, tidak pilih-pilih teman. Dan yang kelima, saling mengalah agar tidak menimbulkan perselisihan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian terhadap materi yang ibu berikan, bisa kalian kerjakan evaluasi berikut ini. Jazakumullahu khairan katsiran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.